Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا الله. الله بالله. الله أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الكتاب وساعة قائمة. يا أرحم الراحمين. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بإبهاج سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر وعكف على منزل آمنة طيبة وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى ومالا وانكسر وسبحان من أرسله كافة للناس وبشر وأنذر. أحمده سبحانه وتعالى حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمحى بها ذنب الصغير والأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, meninggalkan kepada segala larangannya dan juga mentaati segala perintah-perintahnya. Dengan sepenuh hati dan seikhlas hati. Untuk itu kita semuanya marilah wajib melaksanakannya dengan sesungguh-sungguhnya. Apabila yang demikian ini kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka ada harapan kepada kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena semulia-mulia orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di masa di dunia maupun kelak di akhirat, adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi derajat dan pangkatnya, bukan orang yang paling tinggi keturunan dan nasabnya, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terpercaya, orang yang disebut Al-Amin untuk segala-galanya, baik tutur katanya maupun laku perbuatannya. Sebab antara kata, hati dan perbuatan itu adalah satu tindakan, satu kata dan satu hati. 3 tapi 1, 1 tapi 3. 3 in 1, kata bahasa barat. Oleh karena itu, marilah kita jaga 3 in 1 ini. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Artinya kita semuanya menyatukan kata, hati dan perbuatan adalah untuk tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah dan juga sekaligus menjauhkan segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beliau adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk dosa, bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjauh dari penyimpangan, terjauh dari penyelewengan, terjauh dari perselingkuhan. Oleh karena itu beliau adalah sebagai model utama untuk kehidupan kita. Bahkan beliau adalah
seorang yang telah ternama, seorang yang telah berjasa kepada kita semua, umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada padamu ada pada kalian semua, pada umat Islam, di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh-contoh teladan yang baik untuk diikuti kepada orang yang benar-benar mengharap ridho dan rahmat Allah dan juga keselamatan pada hari kiamat. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadani Allah yakum. Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmatan lil alamin, merupakan menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Bukan saja kasih sayang terhadap manusia, tetapi kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya dengan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadani Allah iyyakum. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjawab la atau tidak apabila ditanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka mempererat antara sahabat-sahabatnya, mempererat persaudaraan, menghormati orang yang mulia dari tiap-tiap golongan, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan golongannya. Juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka memperingatkan manusia agar berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan murka, dari perbuatan-perbuatan yang nista, dari perbuatan-perbuatan yang hina. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadani Allah yakum. Tanpa dengan berat hati, tanpa dengan macam-macam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus berjuang di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai derajat manusia yang setinggi-tingginya, derajat manusia yang sehebat-hebatnya, derajat manusia yang seluhur-luhurnya. Juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebab merupakan suatu Rasul yang terakhir, Rasul yang termulia, Rasul yang terhormat di antara Rasul-Rasul yang lainnya. Sebab beliau adalah Imamul Mursalin, Imamul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan juga sebagai Asyraful Khalaiq, sebagai termulia-mulianya
makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mulia dari malaikat yang tidak pernah maksiat, lebih mulia dari manusia siapapun, dari nabi siapapun. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik bagi kita semua, untuk wajib diikuti, untuk wajib ditaati, untuk wajib dituruti apa yang beliau katakan, apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur itu sendiri. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah, siapa saja atau barang siapa yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau juga mendekati beliau, katanya ada suatu keperluan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesabaran, sehingga orang itu yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja akan bisa juga sadar, akan bisa juga kembali ke jalan yang benar, yang sebagai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga siapa saja yang memohon kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengabulkan permohonannya, tidak pernah menolak walaupun meminta apapun. Hadirin sekalian, dengan ucapan yang menyenangkan sehingga manusia merasa puas, merasa lega, merasa ikhlas dengan bukti pekerti yang baik, dengan akhlakul karimah yang dicontoh, yang diteladani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai model, sebagai bapak kita semua, sebagai nabi kita semua, sebagai rasul kita semua. Dan mereka mempunyai hak serta sebagai panutan dan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu model utama untuk kelestarian kehidupan kita di dunia dan di akhirat, keselamatan kehidupan kita, kebahagiaan kehidupan kita di dunia serta akhirat. Sebab beliau membawa amanat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang abadi, sebagai pedoman hidup yang lurus dan benar, sebagai pedoman hidup yang wajib kita mengikutinya dan kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan mengikuti tuntunan beliau, itulah kita akan dapat mencapai kebahagiaan yang abadi, mendapat kebahagiaan dan keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun lahum darus salam 'inda rabbihim
وهو وليهم بما كانوا يعملون. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus, jalan yang benar. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengamalkannya, mengikutinya. Pelajaran bagi mereka dari agama Islam atau dari pelajaran-pelajaran yang menuju Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, khutbah sekali ini marilah kita sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Quran juga. Allah menjelaskan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang sangat tinggi, yang sangat agung. Jelaslah bahwa pribadi dan karakter Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan yang utuh, cerminan yang luhur bagi kita semua yang terbaik. Karena itulah mari kita semua umat Islam tanamkan ajaran-ajaran akhlakul karimah, ajaran-ajaran akhlak Islam kepada anak-anak cucu kita, kepada keturunan kita, agar mereka telah menjadi manusia-manusia yang bersusila, yang mempunyai akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita tanamkan sekali lagi harapan-harapan masa depan kita, masa depan keturunan-keturunan kita, anak cucu kita, sebagai pengganti daripada generasi-generasi bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, nenek kakek kita, melanjutkan perjuangan dari cita-cita Islam, dari cita-cita para leluhur-leluhur kita, wali songo, para ulama, dan kesemuanya. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang utama, makhluk yang paling hebat, mewujudkan landasan-landasan agama, landasan-landasan keadilan, landasan-landasan kebenaran, landasan-landasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala menuju perdamaian, menuju kebahagiaan dunia serta akhirat, juga membawa manfaat, membawa kemaslahatan kemanusiaan yang mengatur pribadi-pribadi atau orang per orang, masyarakat, kelompok dan sebagainya untuk bisa kerjasama yang baik, untuk saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, walaupun mereka berbeda pendapat, tetapi tetap kita harus hormati apa yang mereka katakan, apa yang mereka dapatkan di dalam pikiran-pikiran mereka. Perbedaan adalah sunnatullah, perbedaan adalah memang itulah perbedaan adalah wujud fitrah manusia. Oleh karena itu kita harus menghormati perbedaan itu, tetapi kita harus juga menjaga stabilitas
stabilitas keimanan kita jangan sampai mengatasinya dengan emosi atau hawa nafsu. Tapi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi perbedaan itu dengan kepala dingin dan hati yang ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rabbi sallallahu alaihi Alhamdulillah mu'ayyid as-sabirin bi'aziz nasrih yassir syakirin bihamdihi syukrih وموفق المختارين للقيام بأمره أحمده على ما أنعم واسلم بأمره فيما حكم وأقرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ويا أيها الناس ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين يا الله. آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. اللهم صل عليهم وداعي آسيانهم آمين. آمين. السجود إلى ساكن إبراهيم ولا تجعلهم فتنة للظالمين. آمين الله. برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الذي صلي فرض الجمعة
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
أشهد أن لا اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الفاتحة.